Hati-hati modus penipuan properti yang sering terjadi di Indonesia. Investasi di bidang properti memang terbilang populer dengan ragam pilihan investasi mulai dari tanah, rumah, hingga apartemen. Sehingga karena memiliki nilai keuntungan yang tinggi dalam jangka panjang membuat banyak orang ingin memilikinya. Seiring dengan tingginya minat investasi di bidang properti membuat semakin tinggi pula tingkat kejahatan di bisnis properti. Sudah banyak korban yang menjadi sasaran modus penipuan properti. Tentu saja kerugian finansial akan menjadi momok paling menakutkan ketika Anda yang menjadi korban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saya telah merangkum beberapa modus penipuan properti saat ini agar kita semua menjadi lebih waspada. Di tahun 2020 kemarin saja sudah banyak kasus kejahatan yang memiliki berbagai macam latar kepentingan. Agar bisa belajar dan lebih berhati-hati, berikut adalah daftar penipuan properti. Yang pertama adalah mafia tanah. Mafia tanah terbentuk dari beberapa jaringan yang melibatkan oknum pegawai pemerintah dan sipil untuk melancarkan aksinya. Adapun modus yang mereka gunakan adalah menyasar pada tanah-tanah yang belum dikonversi, tanah kosong dan tanah sengketa. Pada kasus tanah yang belum dikonversi ke Undang-Undang Pokok Agraria, mereka menggunakan surat girik palsu dan membuat sertifikat asli ke BPN. Nah, sertifikat tanah asli inilah yang dipakai mafia untuk mengusir warga yang sudah bertahun-tahun tinggal. Sehingga bagi Anda yang memiliki tanah dengan sertifikat asli tapi dibiarkan kosong, Anda wajib waspada jika tiba-tiba ada yang menggugat kepemilikan tanah Anda. Karena mafia tanah biasanya menggugat pemilik asli ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan dokumen dan sertifikat palsu. Kemudian, untuk pelaku yang tertangkap akan dikenai pasal 378 KUHP dan 372 KUHP mengenai penipuan dan penggelapan. Yang kedua, penipuan terhadap agen properti. Pekerjaan agen properti adalah membantu para konsumen mencari properti yang tepat. Tapi agen properti juga tidak luput dari sasaran penipuan, baik dengan cara terang-terangan maupun dengan cara terselubung. Modus yang sering digunakan itu apa aja sih? Yang pertama, penipu itu menghubungi agen properti dengan berpura-pura membeli rumah atau apartemen atau properti lainnya. Setelah deal harga dan mengajak ke notaris abal-abal untuk ikatan jual beli dan meminta agen menunjukkan sertifikat rumah dengan maksud dicek ke BPN, biasanya sertifikat rumah asli tersebut dibawa pelaku ke perusahaan pembiayaan dan mencairkan dana dari sertifikat tersebut. Kemudian, pelaku membuat sertifikat rumah palsu dan sertifikat palsu tersebut dikembalikan kepada agen properti. Nah, dalam pembuatan sertifikat palsu, biasanya pelaku mengulur-ngulur waktu hingga 2 bulan atau 3 bulan ketika agen meminta sertifikat dikembalikan. Nah, pada durasi yang lama, Anda sebagai agen atau pemilik properti harus sadar dan hati-hati bahwa Anda bisa-bisa menjadi korban penipuan. Jadi, jika Anda ingin terhindar dari masalah-masalah penipuan tersebut, sebaiknya agen-agen properti atau pemilik properti harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika didatangi oleh orang yang mengaku sebagai calon pembeli, Anda harus tanyakan maksud kedatangan calon pembeli. Jika perlu, sampaikan pertanyaan tertentu, termasuk menanyakan KTP, identitas mengenai profesi orang tersebut. Kalau perlu Anda minta kartu nama. Dan apabila Anda memiliki sedikit keraguan, Anda harus berhati-hati. Kemudian kunci ruangan khusus di rumah Anda, simpanlah barang berharga di tempat yang aman jika ada calon pembeli yang mau melihat-lihat isi rumah.
Yang ketiga, Anda harus ingat bahwa papan dijual di depan properti Anda itu berarti Anda mengundang orang-orang untuk datang. Jadi janganlah membuka pintu sembarangan. Jangan menemui calon pembeli sendirian. Apalagi Anda kaum perempuan, itu Anda harus jauh lebih ekstra berhati-hati. Dan jika Anda sudah mencapai kesepakatan, Anda harus wajib untuk menyelidiki latar belakang notaris. Karena banyak sekali notaris itu abal-abal. Ingat, senantiasa waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan. Yang ketiga adalah penipuan properti berkedok syariah. Melakukan investasi properti syariah memang menggiurkan, memiliki konsep 100% tanpa riba dan banyak orang ingin membeli. Tapi tahukah Anda, properti syariah memiliki prosedur yang lebih ketat dibandingkan dengan properti pada umumnya. Jika Anda menemukan ada properti syariah yang menawarkan tanah kafling atau perumahan murah, Anda wajib waspada. Karena biasanya para oknum itu mengiming-imingkan DP kecil, cicilan ringan, rumah ready stock, dan menghindar ketika menunjukkan legalitas. Jadi Anda harus berhati-hati. Yang keempat adalah scam listing. Penipuan yang terakhir adalah scam listing atau penipuan melalui iklan di situs jual beli online. Salah satu contoh penipuan ini adalah transaksi sewa apartemen. Modusnya itu seperti apa sih? Yang pertama, pelaku menyewa apartemen sekitar 1 bulan. Lalu modusnya menyewakan kembali ke penyewa lain. Untuk menjerat korban, pelaku sebelumnya mempromosikan iklan sewa apartemen di situs jual beli dengan harga murah. Setelah mendapatkan penyewa baru, korban harus membayar sewa 1 tahun dibayar di muka. Nah, setelah lewat 1 bulan, biasanya pihak manajemen yang asli akan menemui korban bahwa masa sewa telah berakhir dan penipunya sudah kabur. Bercermin kejadian hal-hal tersebut, penipuan via online memang paling banyak terjadi. Maka itu Anda perlu berhati-hati dan cermat dengan cara apa aja. Yang pertama, Anda harus curiga jika apartemen disewa lebih murah dibandingkan harga pasaran. Yang kedua, pastikan kredibilitas website dan iklan itu memang sudah dari situs-situs yang memang sudah umum. Yang ketiga, hati-hati jika Anda dipaksa membayar DP yang tinggi. Dan yang keempat, cek unit sebelum Anda membayar DP. Jadi, itulah modus-modus penipuan properti yang sering terjadi. Berhati-hatilah, jangan sampai Anda menjadi salah satunya. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya.